Terima kasih Anda masih menyaksikan Trosi. Saya masih bersama dengan Said Didu dan juga Muhammad Isnur. Saya ke Pak Said. Kalau kita tahu kan Jampitsus ini posisinya ex officio, tidak bisa dipisahkan dengan tugasnya sebagai pelaksana PKH, sebagai ketua PKH. Nah, yang tadi Pak Said Didu bilang bahwa Satgas PKH mau melawan oligarki, oligarki melawan balik. Karena itu dijaga tentara. Apakah ini perlu? Saya nggak terlalu paham, nanti Pak Isnur jelaskan. Tapi saya melihat begini, pelibatan tentara ini apakah di tim PKH-nya ataukah melekat ke seluruh kejaksaan. Tapi faktanya seluruh kejaksaan itu dijaga tentara. Saya nggak tahu latar belakangnya. Apakah memang ini kan memang presiden, karena ini kan kepres nih. Perpres. Siapa tahu mungkin presiden punya pandangan bahwa ingin menggunakan kejaksaan itu melakukan tangan kanannya melakukan penertiban hukum yang amburadul, sehingga bukan penegak hukum dan ini polisi yang disuruh menjaga. Siapa tahu itu maksudnya, kalau dia menjaga maka seakan-akan kejaksaan itu dibawa polisi gitu kan, karena dia siapa tahu itu tujuannya. Kalau itu tujuannya mungkin dan memang dilaksanakan. Presiden salah satunya PKH kalau menurut Mas Isnur? Dulu ada contoh baik Bang Didu, namanya Kuntoro Mangkusubroto. Kami melihat bagaimana dipercaya ya orang sipil dia membangun Aceh dengan BRR, kemudian juga membangun UKP 4 dalam artian membangun organisasi negara modern ya, yang membersihkan sesuatu itu perlu dengan cara-cara yang juga melibatkan semua kalangan dengan baik, ahlinya, dan menggunakan pendekatan yang tepat juga. Kalau dengan ini tepat atau kan tidak? pendekatannya akhirnya sentralistik, militeristik. Ya, kita apa yang jadi bedanya? Ini dikritik juga, saya di Walhi juga, dan Walhi kita memandang bahwa ini tuh penertiban kawasan hutan atau sekedar memindahkan aset bisnis dari swasta yang melanggar hukum menjadi milik negara, karena dia bukan dikembalikan ke hutan rata-rata, tapi sawit-sawit ini menjadi milik Agrinas kemudian dikelola oleh para pejabat lagi gitu. Nah ini temuan-temuan menurut kami ya, Satgas PKH tidak sepenuhnya baik dalam pekerjaannya, justru menimbulkan masalah baru gitu. Kalau dijaga oleh militer apa akibatnya? Dalam artian gini, harusnya prosesnya dia dilakukan dengan terbuka, ya, tidak memungkinkan misalnya ada proses-proses pemerasan di dalamnya, dilakukan dengan tindakan hukum yang tepat. Kalau memang ada orang bersalah melakukan, misalnya menebang hutan, membuat hutan menjadi diambil alih jadi tambang, ditegakkan hukumnya dong, dituntut dong orang ini. Kesalahannya apa? Di asetnya disita dalam konteks penegakan hukum. Pak Said? Saya begini, saya paham itu, tapi kalau cara itu dipakai akan terulang terus, tidak akan pernah selesai. Pak Isnur ingat, DLC Taurus, inkrah 2007, 20 tahun kemudian tidak ada yang berhasil mengambil. Betul, penegakan hukumnya, Bang. Eksekusinya. Betul, artinya kalau cara yang dipakai itu terus, proses hukum normal, maka yang memelihara kebun itu adalah Kapolres, Kapolda, Kejaksaan. Itu 20 tahun panen mereka. Problemnya adalah kontrol dari atas ke bawah untuk eksekusi. Nah itulah kenapa mungkin Prabowo mengambil tim PKH. Ya, tapi akhirnya menimbulkan masalah baru sekarang. Masalah baru jadi mana? Udah diambil semua lahan itu kok. Bahwa itu akan dibenahi lagi lain. Tapi kalau masih pakai normal, bahwa mohon maaf aja, saya nggak pernah percaya lagi penegak hukum. Karena pada saat Anda berhadapan, maka dia berapa kau bayar? Konstruksi melibatkan. Bukan. Dia paham sekarang. Tapi Bapak mau kembali lagi, seakan-akan serahkan ke penegak, nggak bisa lagi. Konstruksi melibatkan Jampitsus sebagai Satgas PKH, koordinator itu bayangan Pak Prabowo bagi saya adalah menggunakan hukum mekanismenya. Harusnya ketentuan kejaksaan yang dipakai. Dalam ranah apa dia sebagai pemimpin Satgas PKH. Itu yang dipakai harusnya. Saya gini aja lah, contoh aja lah. Saya mendukung ini ya, pengambilan contoh aja lah. Contoh Hotel Sultan. Ya. Orang menyatakan ini salah. Bagi saya pengambil alihan Hotel Sultan yang dipaksa oleh Prabowo itu benar. Karena kalau itu gagal, maka seluruh Senayan itu tidak akan ada yang kembali. Jadi pengambilan aset tambang 4,3 juta hektar. Kebun sawit mungkin sampai 8 juta hektar dengan hutan. Diambil lagi aja dulu. Kan begini Pak Isnur, ingat ya. Yang membentuk tim PKH awal tuh Jokowi loh. Ya, ketuanya Luhut.
Oke. Setelah ketemu 3,3 juta hektar, apa arahnya Jokowi? Mohon diputihkan negosiasi. Nah itu saya nggak mau. Ambil dulu negara deh. Bahwa ada masalah nanti perbaiki. Itu prinsip. Tapi kalau prinsip teman bahwa itu dibenahi sambil ini, enggak. Ya tapi pertanyaan gini, Hotel Sultan tuh pakai hukum Pak. Iya. Pakai pengadilan dulu Oke, sebenarnya. untuk ini? Nah untuk ini gini, pertanyaan besar, ada orang bersalah, merusak hutan. Terus kemana orang-orangnya? Kemana para pelaku perusak hutan itu? Ya. Penegakan hukum di luar hukum yang biasa Disita menurut Anda aset. tidak efektif? Disita asetnya. Tapi yang bersalahnya kemana sekarang? Nah, itulah agenda lain lagi. Bagi saya, beginilah. Bagi saya, semua aset yang pernah dirampok oleh siapapun dikembalikan ke negara. Itu dulu. Iya. Oke? Nah, tapi jangan bahwa akan diproses orangnya, nanti lagi. Ambil lagi dulu semua. Karena kalau ini nggak dilakukan, tidak akan pernah kembali. Begini Pak Isnur. Kenapa orang mau pakai hukum padahal saat dia merampok negara itu tidak pakai hukum loh? Oke? Nah, kenapa pada saat mau dikembalikan Anda menyatakan pakai hukum? Ambil aja dia pada saat ngambil nggak pakai hukum kok. Kalau negara Ya. kemudian Instrumennya apa kalau menurut negara tidak menggunakan instrumen hukum, yang terjadi adalah kemungkinan aparat-aparat di bawahnya dia abuse, melakukan semena-mena. Karena apa? Gak pakai cara, terserah masing-masing di lapangan. Bisa jadi tuduhan-tuduhan terjadi, kemudian pemerasan terjadi, pengambil alihan tanpa dasar terjadi di mana-mana. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dunia bisnis terguncang. Kepastian hukum itu nggak ada. Itu yang terjadi akhirnya. Harusnya makanya saya bilang dia direncanakan dengan baik, disita itu bagian dari penyitaan. Makanya potensi korupsi kenapa terjadi hubungannya dengan misalnya batu bara dengan lain-lain, ini karena kemungkinan korupsinya besar. Oke. Dan kita ingatkan lagi PKH ini kan pelindungan kawasan hutan. Nah, dalam penertiban kawasan hutan. Nah, penertiban ini sebenarnya apa yang tidak bisa dilakukan dengan cara biasa kalau menurut Pak Saya Said? kasih contoh begini. Sekarang yang diserahkan ke Agrinas itu sudah 4,1 juta hektar dari di dalam itu yang sawit itu hanya 730.000 hektar yang sudah ada sawitnya. Yang mau dikembalikan ke hutan itu sedang dilihat karena ada juga HTI di dalam. Jadi bagi saya prinsip semua orang yang pernah merampok negara dengan korupsi juga ngambilnya loh. Jangan nganggap bahwa dia nggak korupsi. Iya, betul. Jangan itu ambil dulu. Setelah itu kita berperkara. Itu menurut saya langkah yang benar. Jangan biarkan kita pengalaman DLC Taurus udah mau replanting nggak ada yang bisa eksekusi. Nah, apakah kita akan turunan seperti itu? Ini jutaan hektar loh. Jadi menurut saya setuju bahwa penegakan hukum tuh silakan mereka yang salah itu menuntut. Kita berperkara. Di lapangan pada akhirnya apa? Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, ya, yang dia tidak merambah hutan seperti bagaimana korporasi mengambil hutan dibilang Bang Didu tadi. Kena dampak juga dengan Satgas PKH. Lahannya diambil juga. Kenapa? Karena tata caranya, penegakannya, penyitaannya itu beyond the law gitu loh. Itu yang harus diperhatikan gitu loh. Makanya kita bilang proses niat baik harus juga dengan jalan yang baik dengan konteks negara hukum. Paham, tapi saya tidak sepakat bahwa kembali ke normal lagi bahwa harus proses hukum. Beginilah, orang ini ngambil hutan itu jelas-jelas melanggar hukum. Kenapa pada saat mau diambil alih kita harus pakai hukum? Nah, bagaimana? Nah, pada saat membenahi boleh, tapi ambil dulu negara. Kau mengambil. Penyelesaiannya seperti apa agar tidak terjebak pada tidak buntu pada mekanisme hukum yang ada yang terbatas, tapi juga tidak beyond the law, terlalu jauh. Ya kan ketika digunakan Jampit itu sebagai pimpinan, dia menggunakan kerangka pidana khusus oleh kejaksaan. Harus seperti itu dong. Instrumennya artinya Pitsus itu. Kenapa kemudian ditampilkan uang yang sangat sekian triliun itu kan hasil penyitaan. Penyitaan berarti ada konteks menggunakan hukum acara pidana. Ya kan, ya itu harus dihitung, harus dihargai. Itu hukum Pak Didu, bukan non hukum, itu hukum. Kejaksaan menampilkan uang sekian itu hukum semua. Pertanyaan saya, ada nggak sih tim PKH yang tidak pakai hukum sekarang? Ya pertanyaan tadi saya bilang, mekanismenya seperti apa lagi? Nah, bukan. Berikan contoh, Pak Isnur menyatakan PKH ini tidak pakai hukum. Ada nggak? Ketika dia disita barang-barangnya, orang-orangnya bersalah nih, merusak hutan, merambah hutan. Sekarang kemana para tersangkanya? Kalau emang dia merambah hutan, ada undang-undang P3H. Harus tersangkakan dong, tangkap proses dong. Artinya ada yang disita, tapi tersangkanya siapa tidak tuntas. Nah, persis, harusnya tuntas dong, sampai sana dong. Tapi beginilah, itu maksud saya. Saya
bagaimana orang melindungi orang, itulah saya berkatakan Prabowo betul-betul menghadapi oligarki. Karena yang dimaksud Pak Isnur itu oligarki itulah yang sebenarnya harus jadi tersangka. Karena mereka lah yang merampok itu. Nah, kita tunggulah. Jadi maksud saya begini ya, langkah sekarang ambil aset itu, sekarang saya setuju cari tersangkanya gitu loh. Jangan cari dulu tersangkanya baru ambil asetnya, nggak ketemu. Tapi artinya aparat penegak hukum juga tidak boleh berlindung di balik dengan tugasnya untuk melakukan perintah presiden, sementara dia bebas melakukan korupsi. Nah, apa yang dilakukan untuk ini agar semuanya terjaring? Memang yang punya pertanggungjawaban pidana harus mempertanggungjawabkan ini. Dijawabnya usai jeda di Rosi, kami segera kembali.